Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil marketing plan kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Pertama, saya Intan Juwita dengan NIM 2008 1020 1155. Saya Muhammad Fatna Arifin dengan NIM 2008 1020 11. Saya Muhammad Naufal Mardika dengan NIM 2008 1020 1170. Dan saya Indrawati Rahmatillah NIM 2008 1020 1178. Saya Safira Dunur Aulia dengan NIM 2008 1020 1187. Saya Kristina Rizky Fajariani dengan NIM 2008 1020 1193. Saya Muhammad Dafa Saputra dengan NIM 2008 1020 1195. Saya Fatan Utarida dengan NIM 2008 1020 1265. Baik, di sini akan saya menjelaskan tentang profil company. Dan di sini ada nama perusahaan yang bernama Bright Company dengan nama produk Glow Brightening. Oke, Glow Brightening ini adalah produk kecantikan di mana bergerak di bidang perawatan wajah atau juga tubuh atau biasa juga disebut dengan skincare dan body care. Lalu produk ini diluncurkan pada tahun 2010 dengan nama Glow Brightening, tepatnya di kota Surabaya. Dan terlebih lagi pemilik Glow Brightening ini sungguh mengagetkan karena mereka adalah lulusan anak SMA yang tidak belajar tentang di mana pemasaran seperti apa, produk seperti apa. Mereka hanya menjualkan dengan sebagai sales yang berjalan di rumah-rumah. Juga pemilik ini yang bernama Anissa Pujati dan Cindy Cahya, mereka adalah sahabat dari kecil hingga mereka SMA. Lalu cita-citanya mereka itu ingin mengembangkan atau menjadi pengusaha, yaitu dengan memiliki produk kecantikan seperti itu. Lalu setelah produk ini ternyata laris manis, akhirnya mereka berkeinginan untuk memperlebar atau memperluas produk ini, sehingga mereka memproduksinya di sebuah produksi atau semacam itu, hingga saat ini mereka sudah memiliki 34 produk dan memiliki beberapa cabang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya mengenai current marketing situation. Nah, Bright Company ini yang didirikan pada tahun 2010 ini akan memasarkan produk baru mereka berupa kosmetik di industri kosmetik dan skincare. Masuknya Glow Brightening ke dalam pasar industri ini akan menjadi pesaing bagi produk-produk yang telah ada seperti Emina, Wardah, Implora, Madam G, dan YOU. Bright Company memasuki pasar dengan memproduksi beberapa varian skincare yang telah dibedakan sesuai dengan umur, gender, dan tipe kulit dari konsumen. Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, membuat peluang industri di bidang kosmetik di Indonesia menjadi besar. 5 tahun terakhir, perkembangan industri kosmetik mencapai 13,9 triliun rupiah, dengan peluang dengan angka permintaan pada tahun 2021 menunjukkan angka 70%. Nah, angka ini akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Persaingan industri pada bidang kosmetik dan skincare semakin ketat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya merawat kulit wajah dan meningkatnya keinginan masyarakat untuk mempercantik diri. Di Indonesia sendiri sebanyak 70% pasar kosmetik telah dikuasai oleh asing, namun tidak menutup kemungkinan Glow Brightening ini nantinya juga akan menguasai pasar di Indonesia. Nah, dari 10 brand skincare lokal terlaris di Indonesia, MS Glow memegang posisi pertama sebagai produk terlaris dengan total penjualan mencapai 38,5 miliar.
Secara keseluruhan, industri kecantikan lebih didominasi oleh produk skincare. Dengan melihat kondisi pasar saat ini, skincare telah berkembang pesat dengan memberikan manfaat dan keamanan bagi para konsumen, seperti mengurangi noda hitam pada kulit wajah, membuat kulit lebih cerah, melindungi kulit wajah dari sinar matahari, dan menghilangkan jerawat. Oleh karena itu, perlu adanya pengurangan bahan kimia pada komposisi skincare untuk menjamin keamanan konsumen. Nah, untuk memasuki pasar Glow Brightening harus memiliki langkah yang tepat agar target pemasaran dapat dicapai. Mengingat pasar kosmetik di Indonesia telah dikuasai oleh brand asing dan lokal yang ternama. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari produk kami. Nah, di sini sudah ada beberapa poin-poin yang tertera dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu strength. Nah, di sini produk kami memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama yaitu produk kami memiliki lisensi dan sertifikat halal. Jadi sehingga cocok untuk semua kalangan muslim. Yang kedua yaitu harga produk terjangkau. Produk kami memberikan harga tidak jauh berbeda dengan para pesaing, guna menjaga persaingan yang sehat dan memberikan harga yang cukup terjangkau untuk semua kalangan pelanggan. Yang ketiga ada pelayanan dan edukasi lebih kepada konsumen mengenai produk dan cara penggunaannya. Kami akan memberikan pelayanan konsultasi gratis dan edukasi mengenai produk agar konsumen tidak kebingungan. Kemudian yang keempat yaitu memiliki banyak varian. Nah, produk kami memiliki beberapa varian skincare yang telah dibedakan sesuai dengan umur, gender, dan tipe kulit dari konsumen. Kemudian whiteness. Nah, di sini ada 3 kelemahan dari produk kami. Yang pertama, produk kami masih belum dikenal oleh masyarakat karena produk kami merupakan produk baru yang ada di pasaran, sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui produk kami, serta kurangnya informasi produk atau harga. Sehingga kita harus mengetahui langsung setelah konsultasi. Kemudian lokasi masih terbatas. Nah, untuk membeli secara langsung, produk kami masih belum bisa mencakup seluruh wilayah, karena produk kami masih belum dikenal oleh semua daerah tempat tinggal konsumen, dan hanya di lokasi perkotaan saja. Kemudian yang ketiga, kapasitas produksi belum sebanding dengan permintaan. Produk kami masih diproduksi dengan jumlah terbatas karena kurangnya tenaga kerja, sehingga proses produksi memerlukan waktu yang lama juga. Kemudian selanjutnya opportunities. Nah, di sini ada peluang dalam menjual produk ini. Yang pertama yaitu dapat bersaing dengan produk impor. Nah, produk kami dapat bersaing dengan produk impor karena memiliki kualitas yang bagus dan memiliki aroma yang khas, sehingga membuat konsumen yang memakainya akan terasa nyaman. Kemudian yang kedua itu gaya hidup masyarakat yang menginginkan perawatan kulit. Di masa sekarang sudah banyak orang yang menginginkan kulit mereka sehat dan cerah, tak terkecuali anak-anak hingga lansia, laki-laki maupun perempuan. Nah, hal ini merupakan peluang bagi kami karena produk kami cocok untuk semua kulit konsumen. Nah, selanjutnya ada threats. Di sini ada beberapa ancaman yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, banyak produk kosmetik lain yang harganya lebih murah. Di pasaran banyak sekali pesaing yang menawarkan produk yang sama namun dengan harga yang berbeda, bahkan lebih murah dari produk kami. Hal ini merupakan ancaman bagi kami karena hanya dengan perbedaan harga yang lebih murah, namun memiliki kualitas yang sama, sehingga bisa membuat konsumen berubah pikiran. Kemudian yang kedua itu ketidakcocokan produk kami dengan kulit konsumen. Produk kami memang cocok untuk semua kalangan kulit konsumen, namun di sini kami tidak menjamin 100% cocok untuk semua kulit konsumen dikarenakan banyak sekali perbedaan kulit dari semua konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu ulasan buruk dari pelanggan. Nah, ulasan buruk dari pelanggan ini bisa terjadi karena ketidakcocokan produk kami pada kulit konsumen, dan bisa juga menerima produk palsu. Misalnya mengatasnamakan produk kami, sehingga hal ini dapat mempengaruhi nama baik dari perusahaan kami.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai objek dan problems. Tujuan tahun pertama. Pada tahun pertama memasuki pasar industri kosmetik, di sini Glow Brightening memiliki tujuan yaitu melakukan penjualan produk yang berupa skincare dan body care untuk berbagai kalangan, baik kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas, dengan target penjualan sebanyak 10.000 untuk per paket dengan titik impas yang akan dicapai pada akhir tahun. Lalu pada tahun kedua, Glow Brightening menargetkan untuk menambah variasi dari skincare-nya, yaitu variasi skincare untuk kulit berjerawat. Tujuan pada tahun kedua di sini, Glow Brightening akan meningkatkan target penjualannya dari tahun pertama sebesar 10.000 menjadi 15.000 penjualan untuk per paket. Selanjutnya, masalah. Dalam peluncuran skincare baru, masalah utamanya adalah kemampuan untuk membangun kepercayaan konsumen pada variasi skincare baru dan citra merek yang berpengaruh dalam pemasaran pada segmentasi pelanggan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut, Glow Brightening melakukan promosi dengan memanfaatkan sosial media agar konsumen dapat dengan mudah mengetahui informasi terkait produk Glow Brightening dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap variasi skincare baru. Penggunaan sosial media sebagai sarana promosi memiliki pengaruh yang sangat besar, sebab saat ini merupakan era teknologi, sehingga dengan sosial media dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Propose Marketing Strategies. Yang pertama ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran oleh perusahaan kami melakukan sebuah pengembangan yang dimana dalam perusahaan kami yang dulu kegiatan strateginya lebih banyak pada kegiatan secara langsung dan sekarang akan berfokus pada via online. Selain itu, banyak hal-hal yang perusahaan kami rancang dalam mensukseskan pemasaran oleh perusahaan kami. Selanjutnya ada pemosisian. Di dalam kandungan produk kami mengambil banyak kandungan yang bisa memaksimalkan hasil setelah memakai produk kami, sehingga para pelanggan akan terus mempercayakan produk-produk kami. Selanjutnya ada strategi produk. Berupa produk ini selain memiliki kaya manfaat dari kandungan, juga memiliki aroma harum yang banyak disukai oleh pelanggan, sehingga selama pemakaian bisa menimbulkan rasa nyaman saat pemakaian. Selanjutnya, harga. Dalam paket tersebut kami memberi harga Rp300.000 untuk pelanggan, sedangkan untuk para reseller yang telah bermitra dengan perusahaan, kami memberikan harga kepada reseller kami seharga Rp275.000, sehingga para reseller mendapatkan keuntungan yang cukup untuk menjual produk-produk perusahaan. Selanjutnya ada strategi distribusi. Strategi ini yaitu menyalurkan produk-produk kami ke berbagai platform yang mempunyai potensi yang dimana banyak orang yang berbelanja di tempat itu. Sebagai contoh, tempat supermarket terbesar ataupun kecil yang ramai pengunjung, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, strategi komunikasi pemasaran. Strategi yang kami terapkan pada perusahaan kami tidak menggunakan cara-cara yang tradisional, dikarenakan di era sekarang lebih mengarah ke teknologi ataupun internet, sehingga tanpa mengeluarkan biaya dan tenaga yang lebih untuk menjangkau informasi ataupun hal yang berkaitan dengan produk-produk kami kepada para pelanggan. Selanjutnya, penelitian pemasaran. Dalam menjaga popularitas dan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dalam membuat produk, maka kami berupaya menjaga konsisten yang kami buat dan kami lalui untuk mencapai target, dan kami berupaya agar tetap tumbuh dan
lebih maju dalam memberikan perubahan bagi perusahaan dengan maksud dapat menguasai pemasaran dan menjadikan produk kami sebagai produk andalan dan produk berkualitas oleh para pelanggan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan action program yang akan dilakukan oleh perusahaan Glow Brightening selama 6 bulan ke depan. Bulan November, kami akan bekerja sama dengan beauty blogger sebagai brand ambassador untuk mempromosikan dan mereview produk Glow Brightening. Juga persiapan membuka outlet baru di salah satu kota besar di Indonesia untuk memperluas target pasar kami. Perwakilan perusahaan akan melakukan survei lokasi untuk outlet baru dan mengurus perizinan pembukaan outlet baru tersebut. Di bulan Desember, kami akan mengadakan diskon akhir tahun berupa potongan harga untuk semua produk Glow Brightening sebesar 25%. Perwakilan perusahaan akan menyewa billboard pada perusahaan jasa sewa billboard di beberapa kota, dan juga mendesain serta mencetak billboard dengan menggunakan jasa pembuatan billboard. Selanjutnya di bulan Januari, kami akan membuat video iklan untuk ditayangkan di televisi dan YouTube. Juga di bulan yang sama akan dilakukan pemasangan billboard di kota-kota yang sudah ditentukan. Untuk bulan Februari, kami akan mendekorasi tempat untuk outlet baru dan menyediakan stok di outlet baru tersebut. Dan juga mengumumkan pembukaan outlet baru di media sosial resmi kami seperti Facebook dan Instagram. Selanjutnya di bulan Maret akan ada pembukaan outlet baru dengan mengundang beberapa influencer dan beauty blogger ternama. Video yang dibuat di bulan Maret sudah dipastikan sudah selesai, dan selanjutnya perwakilan perusahaan akan menghubungi pihak stasiun TV untuk mengatur penayangan iklan. Dan terakhir di bulan April akan dilaksanakan penayangan iklan di televisi dan YouTube. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Indrawati Rahmatillah akan menjelaskan tentang budget dan kontrol. Budget Glow Brightening akan menargetkan penjualan pada tahun pertama sebesar 150 juta dengan menjual harga per paket sebesar 300.000 dan total penjualan 100.000 unit. Dengan harga agen atau reseller sebesar 275.000 per paket dan akan memberikan pendapatan sebesar 80 juta. Glow Brightening diperkirakan akan mencapai titik impas pada kuartal terakhir tahun pertama. Analisis titik impas dengan pendapatan per agen atau reseller 275.000 dan biaya variabel 80.000 dan diperkirakan biaya tetap tahun pertama yaitu 35 juta. Dengan asumsi di atas menjadi titik impas sama dengan 35 juta dibagi dengan 275 dikurangi 80 sama dengan 127 193. Budget untuk promosi produk. Biaya neon box sebesar 36.000, biaya iklan YouTube yaitu sebesar 3 juta. Kita memilih iklan di net dengan durasi 30 detik dengan biaya 15 juta, biaya endorse feed sebesar 8 juta. Total biaya untuk promosi produk yaitu 26 juta 36.000. Kontrol. Glow Brightening akan menjaga kualitas produknya sehingga aman digunakan oleh pelanggannya dan serta akan memperhatikan kepuasan pelanggan. Komplain dan keluhan dari pelanggan akan segera kami atasi. Perusahaan akan mengatur rencana penjualan dan pengeluaran bulanan serta jika terjadi perubahan pasar seperti produk baru dan persaingan baru, perusahaan akan siap dengan membuat rencana darurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Naufal Mardika ini menjelaskan tentang poster dari produk kami. Di sini poster dari produk kami itu menunjukkan memuat tentang apa kegunaan produk, terus gambar produk dari kami, terus menjelaskan tentang hal baru tentang produk kami, dan untuk lebih lanjutnya di sini kami juga
berikan akses kepada konsumen melalui link yang sudah tertera di bawahnya. Di sini yang di poster selanjutnya yang di bawah, di sini memuat semua produk dari kami dan ada juga beberapa yang belum dicantumkan juga. Namun ada beberapa poster juga yang memuat juga influencer tapi tidak dapat ditampilkan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang pantas, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.